Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sulastri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang berkaitan tentang coronavirus. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. Biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Orang dengan status ODP biasanya tidak perlu rawat inap di rumah sakit, tetapi akan diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah setidaknya selama 14 hari hingga kondisi membaik. Yang kedua, ada PDP. Berbeda dengan ODP, orang yang dinyatakan PDP atau pasien dalam pengawasan akan menjalani proses observasi melalui proses cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI. PDP dikriteriakan sesuai gejalanya seperti demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, atau dari hasil observasi ada saluran napas bawah yang terganggu, serta terjadi kontak erat dengan penderita positif atau dari daerah yang terjangkit. Yang ketiga, ada suspek. Menurut Kemenkes RI, suspek ialah orang atau pasien dengan pengawasan yang menunjukkan gejala infeksi corona, pernah melakukan perjalanan ke daerah yang menjadi lokasi penyebaran corona, melakukan kontak atau bertemu dengan orang yang positif COVID-19. Istilah suspek corona ini sama pemahamannya dengan pasien dalam pengawasan atau PDP yang diharuskan untuk menjalani isolasi di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan swab. Yang keempat, ada pasien positif. Pasien yang positif adalah orang yang sudah dinyatakan terinfeksi coronavirus. Orang yang sudah positif harus menjalani perawatan di rumah sakit atau di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, seperti Wisma Atlet, hingga dinyatakan pulih dan bebas dari virus tersebut. Pasien akan dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, seperti cek darah, röntgen paru-paru, hingga swab. Yang kelima, ada lockdown. Lockdown adalah istilah akhir-akhir ini yang ramai menjadi perbincangan setelah beberapa negara seperti Italia melakukan lockdown untuk menghindari semakin menyebarnya virus corona. Lockdown artinya sebuah negara yang melakukan pengawasan ketat di semua wilayah negara, mengunci masuk atau keluar dari suatu wilayah atau daerah atau negara untuk mencegah penularan virus corona. Pengawasan ketat ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang dilakukan adalah menutup semua toko kecuali toko makanan dan apotek. Yang keenam, ada social distancing. Social distancing adalah cara atau imbauan yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antara manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang, dan jika Anda harus berada di sekitar orang, jaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki atau 2 meter. Yang ketujuh, ada isolasi. Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. Karantina dapat direkomendasikan untuk individu yang diyakini telah terpapar penyakit menular seperti COVID-19, tetapi tidak bergejala, selain memantau jika gejalanya berkembang. Berada di karantina berarti seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain karena mereka tinggal di rumah. Yang kedelapan, ada pandemi. Pandemi berarti epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia. Pandemi tidak ada kaitannya dengan seberapa serius penyakit,
Tetapi pandemi adalah label bagi penyakit yang telah menyebar luas ke seluruh dunia. Yang kesembilan, ada cairan disinfektan. Cairan disinfektan merupakan zat kimia yang digunakan untuk membersihkan dan membunuh kuman pada benda tak hidup. Pada umumnya, disinfektan digunakan untuk mensterilkan benda-benda dari pertumbuhan kuman dan bakteri. Bersihkan dan lakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh seperti smartphone, kunci, atau gagang pintu. Terapkanlah pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan rutin berolahraga. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu berada dekat dengan orang yang sedang sakit, batuk, atau bersin. Menyentuh hidung, mulut, atau mata dengan tangan yang tidak steril. Menimbun masker atau barang-barang yang saat ini dibutuhkan orang banyak, berpergian keluar rumah saat sedang sakit atau menunjukkan gejala COVID harus dihindari ya. Itulah istilah yang berkaitan tentang coronavirus. Kalian sudah semakin tahu kan ya? Yuk kita sebarakan dan belajar lagi mengenai istilah-istilah ini. Terima kasih telah menonton.